Style Vlog Gaming. Hai the friends, welcome back to my video. Dan kali ini aku mau khusus membahas seputar Final Fantasy VII Remake Theories, atau teori-teori yang beredar mengenai Final Fantasy VII Remake. Soalnya ada beberapa part yang pasti kalau kalian mainin, kalian pasti mikir, hah, ini kok begini, ini kok begitu, kok beda sama original segala macam. Kita bahas di sini. Disclaimer, ini bukan teori aku sendiri. Aku kumpulin fan teori yang ada, terutama sebagian besar dari Maximilian Dood. This guy is amazing. Dia punya pengetahuan yang super ekstra tentang Final Fantasy VII sampai level 4 ya kalau nggak salah. Coba sih. Dia ada video dengan Easy Allies dan durasinya 2,5 jam. Mungkin ini akan panjang juga, cuman aku akan membahas dengan bahasa Indonesia. Kurang lebih ya 80% dari Omax, suhu max. Oh ya, aku ngintip ya dari laptop soalnya ini banyak banget teorinya. Otak ini yang kecil ini tidak menampung informasi sekian banyak. Yuk, kita mulai. Buat yang bingung, kenapa remake ini baru rilis setelah 23 tahun? For you guys who are confused, why now? Why after 23 years? Why? Sebenarnya mereka udah berpikir untuk buat remake ini tuh di tahun 2005. Di salah satu interview, Nomura bilang pas mereka rilis Advent Children, banyak banget positive feedback dari fans. Terus fans pun berharap Final Fantasy VII Original dibuat remake-nya dengan grafik sebagus Advent Children. Tahun 2005 Advent Children tuh gila banget grafiknya, bagus parah. Terus mereka berpikir, oh ya, apa kita remake ya? And then mereka sebenarnya selesai bikin skenario di tahun 2016. Rumor remake tuh udah lama banget. Aku aja sendiri tuh dengar rumor dari pas aku SMA apa kuliah gitu. Udah lama banget deh. Terus kok nggak dibikin-bikin gitu. Ternyata kalau menurut Omax, FF7 ini sacred banget, kayak disakralin banget sama mereka. Banyak banget yang suka. Dan sampai saking sakralnya, key decision orang-orang penting yang ada di development team dari FF7 itu nggak berani nyentuhnya gitu. Mereka kayak ngulur-ngulur waktu, ntar aja deh, sampai akhirnya mereka sadar bentar lagi anniversary, dan si Kitase dan Nomura akhirnya memutuskan untuk ya udahlah kita bikin sekarang, kalau nggak sekarang kapan lagi, mumpung mereka masih bisa kan, still alive and healthy gitu. How fans feel about it? Remake ini ya terasa banget seperti fanmade, kayak fan service banget kan, kayak dibuat khusus untuk menyenangkan hati fans. Tapi mereka juga do justice for the game, stick with the original. Unsur-unsur authenticity-nya tuh masih ada, unsur-unsur originalnya tuh nggak mereka buang, tapi mereka bisa nyenengin fanbase gitu. Itu amazing sih. Aku setuju ketika si Ben dari Easy Allies video 2,5 jam itu, dia bilang they understand it well enough to manipulate it and make it better. Jadi mereka tuh paham betul gitu, paham dengan cukup baik untuk memanipulasinya sedemikian rupa dan membuatnya lebih baik. Makanya banyak fans termasuk saya yang seneng dan terpuaskan dengan remake ini. Kita mengutip statements dari creators, dari para pembuatnya ya. Yang pertama adalah Yoshinori Kitase sebagai produser. Aku ambil dari Twitter user @aitaikimochi. Kalian bisa lihat Twitter dia deh. Pokoknya dia kayak fandom gitu sih. Lucu-lucu kok, ada meme-nya juga banyak di situ. Kita nggak secara drastis mengubah cerita dan membuatnya menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda dari original. Jika ini remake, asumsikan cerita tentang Final Fantasy VII akan berlanjut seperti Final Fantasy VII yang selalu ada. Mungkin maksudnya ya karena ini remake, kalian jangan ekspektasi untuk berubah banget, tapi ya ceritanya akan tetap seperti FF7 original. Mungkin ada beberapa part yang agak dibedain dikit, tapi kurang lebih garis besarnya adalah sama. Menurut Kazushige Nojima, alias penulis dari Final Fantasy VII Remake, dia udah nulis cukup banyak. Dia obses untuk mendapatkan karakter yang benar. Dia tuh memperbaiki banyak hal dengan tim skenario-nya Toriyama. Toriyama adalah co-sutradara dari Final Fantasy VII Remake. Dia banyak koreksi dan memastikan dialognya benar-benar bagus banget untuk akhirnya di dubbing. Mereka udah nulis banyak banget dan revisi banyak banget, otomatis pasti hasilnya bagus. Kemudian dari bapak sutradara ya, Tetsuya Nomura, mereka tuh membuat ulang remaking very popular game. Jadi tuh mereka benar-benar perhatiin hal yang detail banget sebelum rilis. Dan mereka juga benar-benar dengerin apa kata fans. Banyak banget orang yang terlibat di sini, nggak cuman in-house dari Square Enix, tapi juga mereka hire orang pertama dari luar gitu. Jadi mereka banyak banget revisi 3 tahun lebih lah ya.
penjelasan mengenai mengapa remake ini dibuat sedikit berbeda dari original game. Buat yang pecinta Final Fantasy VII, seperti saya, I'm a sucker for Final Fantasy VII, kok remake-nya beda sih, ini nggak asik nih, udahlah stick to the original aja. Kalian dan saya harus tahu, mengutip dari Bang Maximilian Dude, jadi dia bilang, the developers need to create something new, because even if you're making something, you have to put a spin on it that feels fresh, or else you just get bored because it will feel like you're repeating the past. Jadi developer ini tuh butuh sesuatu yang baru. Kalau misalnya mengembangkan, membuat ulang sesuatu, kamu tuh harus nambahin sentuhan baru supaya fresh gitu. Kalau enggak ya kamu pasti bosen, karena pasti bakalan terasa ngulang-ngulang lagi sesuatu yang udah ada gitu. Kalian gak suka kan ngulang-ngulang masa lalu kan? Nah, gitu rasanya. Mereka tuh melestarikan warisan ini dengan baik. Final Fantasy VII Legacy. Kita masuk ke teori, opening teori atau teori pembuka. Jadi ada dua jenis reunion di sini. Yang pertama, tebak apa? Yang kedua, tebak apa? Yang pertama adalah Sephiroth reunion, yaitu Black Feather. Yang kedua, Aerith reunion atau Yellow Flower. Lovers used to give these when they were reunited. Maksudnya apa dua reunion ini? Yuk kita bahas teorinya. Buat yang mungkin udah tahu dan jeli banget gitu terhadap segala detail dari setiap game yang dimainkan, pasti sadar kalau Sephiroth di sini bukanlah Sephiroth seperti yang kita lihat di OG. Karena Sephiroth di sini sudah mempunyai sayap sebelah, One Wing Angel. Pertama kali kita ngelihat dia punya sayap itu di mana? Di Advent Children. Berarti Sephiroth ini adalah Sephiroth from Advent Children. Dia, menurut teori yang ada, dia balik ke timeline FF7 original, seperti Thanos yang ada di Avengers. Dia balik lagi untuk memperbaiki masa lalu, menurut pemikirannya Sephiroth, karena dia tahu di masa depan dia akan mati, dibunuh sama Cloud. Jadi dia mau mencegah kematiannya supaya dia bisa tetap hidup. Dan apapun yang kalian temuin beda sama game aslinya, termasuk Whispers dan beberapa scene ada yang kok beda sama yang asli, itu adalah perbuatannya Sephiroth. Itu campur tangannya Sephiroth karena dia lagi mengacaukan masa lalu. Selanjutnya, Sephiroth and Jenova Cell. Apapun yang terinjeksi dengan sel dari Jenova itu bisa dimanipulasi oleh Sephiroth, betul? Atau bisa menjadi klonnya Sephiroth, seperti yang kita tahu Kadach lost Yazoo di Advent Children. Sephiroth dapat semua informasi dari Jenova. Nah, Jenova ini nemuin cara gimana dapat informasi dari masa depan melalui live stream. Now, Sephiroth, cara kerjanya begini, dia ngerusak satu kejadian di masa lalu, berakibat kejadian lain pun ikut rusak. Semuanya jadi kacau. It's the butterfly effect. Buat kalian yang nggak tahu butterfly effect kayak apa, kayak aku nih, sekarang aku nggak tahu butterfly effect, kalian bisa googling atau aku kasih screen capture-nya aja deh dari Google. Oke, Sephiroth nih sebenarnya muncul lebih awal daripada seharusnya. Yang ada di OG ini tuh sebenarnya dia belum muncul gitu, tapi di remake udah muncul. Dia muncul lebih awal daripada seharusnya. Dia juga ikut campur akan banyak hal, dan dia juga banyak muncul di Visions. Kalian tahu kan, mereka suka dapet vision tentang masa depan dan segala macam, terutama Cloud. Sephiroth muncul banyak banget di visionnya. Dan sekarang pun Cloud jadi bisa lihat masa depan. Yang di chapter tuh, Aerith kasih Yellow Flower ke Cloud dan bilang pasangan melambangkan bunga ini sebagai simbol reuni. Ya kan? Tuh apa artinya? Apakah artinya ini mereka bakalan bersatu di realitas yang berbeda? Kalau misalnya enggak, ada teori lain nih. Kita bahas Whispers. Aku pertama kali main Final Fantasy VII Remake bingung juga. Apa ini Whispers? Kenapa bentuknya kayak Dementors? Terus seingat aku, ini tuh nggak ada di Final Fantasy VII yang original. So this must be new. Dan ternyata Whispers emang elemen baru yang ditambahkan ke remake. Whispers memegang peranan penting
penting di remake ini. Aku dapat table whispers, kemunculan mereka di masing-masing chapter, dan apa tujuan dari kemunculan mereka. Buat kalian yang bingung, ini aku dapat dari teman aku yang namanya Ali Danish. Halo, thank you ya. Ini dari Ultimania. Di sini kita bisa ngeliat kalau whispers berusaha tetap put everything in order. Mereka berupaya supaya semuanya tetap berjalan seperti seharusnya. Yang namanya nasib dan takdir harus tetap berjalan seperti itu, seperti demikian gitu. Mari kita ulang teori yang tadi. Chapter 2. Aerith kasih yellow flower ke Cloud dan bilang pasangan melambangkan bunga ini sebagai simbol reuni. Sebelum ketemu si Cloud, si Aerith kan kayak dihalang-halangin whispers kan, kayak kenapa gitu sama whispers kan. Itu adalah kemunculan whispers yang pertama kali. Di sini maksud whispers adalah mereka menahan Aerith supaya tetap di situ, supaya tetap di posisinya, supaya dia bisa ketemu si Cloud, karena itu takdir mereka sesuai dengan judul title dari chapter 2, yaitu Fateful Encounters. Memang mereka ditakdirkan untuk bertemu. Pas banget sebelum Cloud ketemu sama Aerith, yang terjadi adalah Cloud dikasih penglihatan mengenai Sephiroth dan digiring ke gang dengan penglihatan Nibelheim yang terbakar itu kan. Nah itu sebenarnya cuman triknya Sephiroth aja supaya si Cloud gak ketemu sama si Aerith. Jadi Whisper membantu mereka supaya ketemu, nahan Aerith di tempat gitu. Jadi Whispers di sini kurang lebih adalah defense, yaitu pertahanan dari planet buat balikin segala sesuatunya menjadi lempeng kembali. Kayak weapons di versi yang original, Whispers make sure semuanya berjalan seperti seharusnya, karena sekarang segala sesuatunya udah gak natural lagi akibat campur tangan Sephiroth, jadi kacau balau semuanya. Nah selanjutnya di bagian dimana mereka harus fight Whispers yang banyak banget itu di depan Seventh Heaven. Tadinya Cloud kan udah ditentuin ya kalau dia nggak diikut sertakan dalam mission, bombing mission, karena somehow Sephiroth butterfly effect yang membuat ini sampai akhirnya yang tadinya Cloud harusnya ikutan bisa jadi nggak ikutan gitu, karena udah kacau lah semuanya istilahnya gitu. Ini terkena dampak dari kekacauan itu. Harusnya si Cloud yang pergi di mission ini, bukan Jessie. Akhirnya gimana caranya Whisper bikin Jessie nggak jadi ikut, Cloud tetap pergi. Yaitu caranya Jessie dibuat injured atau celaka kakinya ya kalau nggak salah. Jadi dia nggak bisa ikut mission ini, Cloud deh menggantikannya. Kalau kalian jeli, sebelum si Whispers ini banyak mereka berantem di depan Seventh Heaven, itu si Cloud kan tidur ya, dan dia dibuat kayak bermimpi gitu sama si Whisper. Itu tuh tujuannya ya supaya Cloud terlambat aja, supaya telat nyelamatin Jessie aja gitu, biar Jessie tetap terluka dan Cloud pergi. Kenapa Cloud harus pergi? Why? Karena momen ini crucial banget. Cloud harus tetap ikut di mission itu supaya nanti dia jatuh dan ketemu sama Aerith. Kan dia bakal jatuh tuh ke gerejanya Aerith. Nah sekarang kita bicara seputar fakta yang ada di Final Fantasy VII Remake, bukan teori lagi ya. Kalian inget gak sih kalau kalian main Final Fantasy VII yang original tuh, kalau kalian tamat, terakhir ada mukanya Aerith. Mukanya itu ada di opening Final Fantasy VII Remake. Emang sih ada di opening OG juga, cuman beda. Kalau yang di OG dia udah melek matanya. Tapi kalau misalnya yang di Final Fantasy VII Remake ini sama persis. Jadi dia kayak dari merem terus melek gitu. Itu kayak kalau di original itu kayak foreshadowing, jadi dia udah tahu nasibnya, her fate since day one. Dan di opening remake ini kita bisa dengar ada sedikit Sephiroth theme.
dan dia kayak kaget gitu nengok-nengok. Itu kayak nyimbolkan kalau dia sadar akan kehadiran Sephiroth di sana. Banyak orang yang jeli gitu, denger aja ada tipis musiknya Sephiroth. Terus banyak yang berasumsi kalau misalnya si Aerith emang udah sadar ada Sephiroth di sana, tapi pembelaan dari Nojima, si Aerith sense whispers. Jadi Aerith ngerasain ada whispers di sana dan kabur. Ini mungkin aja karena ya di poin itu memang udah banyak bad experience sama whispers gitu katanya. Kemudian yang tadi aku bilang, Sephiroth di sini udah punya wing, which is kita lihat dia pertama kali punya wing itu di Advent Children. Dan kalau kalian perhatiin ketika kalian battle sama Sephiroth, dia udah bisa baca semua gerakan Cloud. Omni Slash ditepis. Not yet. Fakta berikutnya, begitu kita masuk portal, dunia di dalam portal itu semua udah dikuasain sama Sephiroth. Dia pun mengontrol whispers yang ada di sana. Kalian tahu kan kita sempat berantem sama whispers yang warna-warni itu, yang ada yang gede whispers apa ya namanya, Harbinger, dan juga ada yang 3 warna-warni, warna merah, kuning, dan biru. Di situ dikasih tahu kalau misalnya kalian assess nih pas kalian berantem sama whispers itu, kalau mereka manifestation of the future. Nah, kalau dilihat dari senjatanya, mereka bukan kayak Tifa, Barret, dan Cloud, karena kan mereka punya sword, mereka pakai gloves, dan mereka punya gun. Nah, itu menyimbolkan Kadach, Lost, and Yazoo from Advent Children. Berarti Sephiroth menguasai whispers, dan dia sengaja pengen si Cloud ngebunuh whispers. Dia memanipulasi Cloud supaya Cloud mikir bahwa dengan Cloud membunuh whispers, Cloud bisa mengendalikan atau mengontrol takdir dirinya. Ingat nggak pas kita ngalahin 3 whispers warna-warni merah, kuning, biru? Mereka fuse jadi Bahamut, ya kan, sama kayak Advent Children. Dan whispers yang gede itu namanya whispers Harbinger, sama seperti julukan yang Vincent kasih di Advent Children. Heaven's Dark Harbinger, the Calamity, Genova. If they wanted to, they could recreate Sephiroth. Menurut info dari Babang Max, Avalanche adalah subdivision dari Shinra. Tujuan adanya Avalanche supaya mancing orang-orang yang peduli akan kelangsungan hidup planet untuk nyerang Shinra. Kalau misalnya teori ini disamain sama adegan ini, emang nyambung sih. Kalian lihat nggak ada yang aneh di koinnya Rufus? Aku kasih lihat lagi koinnya Rufus. Kalau kalian perhatikan koinnya Rufus itu bertuliskan Shinra Inc. A New Era. Rufus memang pengen kudeta bapaknya sendiri, yaitu Presiden Shinra. Mr. Vice President. Mr. President. That's right. Jadi Rufus adalah head of Avalanche. Makanya kan kalian bisa nemuin si wali kota, anggota Avalanche juga ada di Shinra Building. Kemudian fakta berikutnya, stem bukan cuman pajangan aja, tapi nantinya dia akan menjadi sesuatu aspek yang penting di remake ini. Nojima, penulisnya Final Fantasy VII Remake, bilang sendiri kalau dia pengen jadiin stem itu sebuah simbol. Di remake ini, stem terkenal banget. Semua orang yang ada di dunia tahu dia. Dan Avalanche pun pakai dia untuk kirim pesan-pesan rahasia. Nomura bilang dia yang desain stem, tapi dia take it serious karena dia merasa stem bakalan jadi karakter yang penting. Hint. Possibility about the next part, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di part selanjutnya. Episode berikutnya akan mengikuti plot yang original, tapi bakalan banyak perubahan nasib dari beberapa karakter dan banyak cerita tambahan juga.
seperti Leslie, dan lain-lain. Kalau mengikuti versi OG, setelah keluar dari Midgar, seharusnya kita langsung ke open world. Most likely, I think the sequels are going to be open world. Ini pendapat aku ya, kebanyakan players kan udah tahu nih kalau misalnya Aerith ditakdirkan untuk meninggal dan memang bakalan meninggal later on. Dan Aerith pun sendiri udah tahu nasib dirinya. Dengan storyline di part pertama, ngebuat players jadi mikir, apa memang mungkin ada cara untuk mengubah nasib Aerith dan nyelamatin dia. Ini adalah salah satu poin yang paling banyak dibahas sama kebanyakan players. Banyak teori yang bilang kemungkinan kita akan dikasih pilihan untuk nyelamatin dia. Aerith mati atau hidup itu adalah tergantung pilihan kita sebagai players. Gitu kemungkinannya. Tapi menurut banyak pihak juga, ketika ada yang diselamatkan harus ada yang dikorbankan juga untuk gantinya. Dan banyak dari players yang berspekulasi kalau Tifa lah yang akan menggantikan Aerith untuk meninggal. Bahkan ya, ada juga yang bilang kalau misalnya Cloud yang akan meninggal. Absurd kan? Tapi enggak kalau misalnya kalian denger lagu Hollow. Aku pernah baca ya komen di lagu Hollow yang lyrics video. Kalian cek deh. Aku masukin juga screen capture-nya. Dia bilang katanya title lagu Hollow di Jepang itu Empty Sky. Langit yang kosong, langit tanpa awan, sky without clouds. Mungkin aja bakalan Cloud yang mati. That's why kalau misalnya ternyata nih turn out si Zack beneran masih hidup, terus kan dia bakalan bergabung dengan Cloud kan. Mereka bakalan team up gitu. Dan setelah Cloud yang meninggal, jangan sampai deh si Zack yang akan melanjutkan perjalanannya Cloud, gantiin Cloud gitu. Karena kan banyak yang bilang ya kalau misalnya game ini, timeline game ini tuh berbeda dari OG dan juga Advent Children. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Semua possibility adalah mungkin. Menurut aku somehow apa yang seharusnya terjadi, jadi emang pasti bakalan terjadi. Aerith pasti akan tetap meninggal. Dan kita sebagai player tuh di build up dulu emosinya supaya kita attach sama dia. We grew fond of her dengan karakternya yang super lovable di remake ini. Ingat gak sih? Seperti kita jatuh hati sama Jessie, terus akhirnya Jessie meninggal. Di OG kita nggak terlalu emotionally attached sama Jessie, tapi di remake ini tuh Jessie kayak di build up banget sampai kita se-attach itu sama karakternya Jessie, dan boom, akhirnya Jessie meninggal. Tapi nggak tahu juga ya benar meninggal atau enggak ya. Ya, anyway, what I'm saying is apa yang mereka lakuin terhadap Jessie mungkin juga mereka lakuin terhadap Aerith gitu. Mereka nge-build supaya kita mikir kalau kita bisa punya kesempatan nih akhirnya nih untuk nyelamatin Aerith somehow. Jadi pada saat kita gagal dan Aerith akhirnya tetap meninggal, kita akan sesakit itu. Seperti kita main OG. Jadi biar experience of losing her-nya itu masih tetap kita rasakan di remake ini. Menurut Babang Max, kenapa mereka ngebuat Zack hidup? Kuncinya adalah kematian Aerith. Bukan hanya Cloud yang kehilangan dia, tapi Zack juga akan kehilangan dia. Sephiroth pengen karakter-karakter kita ini nih percaya kalau kita bisa menyelamatkan Aerith. Sama kan sama pemikiran aku. Dan dia pengen mereka sadar kalau Aerith bisa diselamatin nih akhirnya nih sekarang nih. Ini cara terbaik karena itu nggak menghilangkan makna di FF7. Makna FF7 yaitu kematian Aerith dan rasa kehilangan Cloud. Aku setuju sih sama Max, kematian Aerith akan menjadi jauh lebih buruk karena kita sebagai pemain ya diberi harapan untuk nyelamatin dia, dan juga Zack diberi sesuatu untuk hidup gitu, diberi alasan untuk hidup. Kemudian mereka akan ngebunuh si Aerith, dan apapun yang kita lakukan nanti untuk mencegah Aerith mati nggak berguna, dia tetap aja harus meninggal. Masih dari Babang Max nih, kalau misalnya Zack hidup, Cloud dan Zack bekerja sama untuk pertempuran terakhir melawan Sephiroth, dan akhirnya Sephiroth pun kalah. Nah, pas Sephiroth kalah dan menghilang, nggak ada alasan lagi untuk timeline yang ada di game ini. Akhirnya Zack pun ikut menghilang
karena nggak ada timeline lagi, timelinenya balik normal lagi, hanya Cloud yang tersisa. Kita balik lagi ke Final Fantasy VII yang asli. Ini aku juga baca komen dari video lirik Hollow dari user yang namanya Finfan nih. Oke, another theory. Teori lagi ya. Chapter terakhir yang bertuliskan Destiny's Crossroads. Sesuai dengan judulnya menurut Max ya, Max lagi. Karena sebagian besar adalah teori Max. Cuman aku ngambil teori dari Inverse juga dan dari First Class Soldier yang ada di YouTube. Nanti aku masukin di bio aku credits to-nya biar kalian kalau mau lihat langsung bisa ya. Chapter terakhir yang bertitle Destiny's Crossroads sesuai dengan judulnya menurut Max, Aerith sama Zack itu bersimpangan, crossroads ya. They're not going to meet each other. Mereka cuma bersimpangan tapi dengan realitas yang berbeda. Memang takdir mereka untuk meet each other, tapi pada kenyataannya mereka cuma berpapasan di realitas yang berbeda. Itu menurut Om Max. Kalau Destiny's Crossroads menurut Nojima sang penulis, ketika mereka masuk portal, mereka berada di wilayah Whispers atau di tempat di mana takdir tidak berlaku. Kemudian teori mengenai bukan hanya Sephiroth yang dari future, tapi Aerith juga. Apakah ini future Aerith atau present time Aerith cuman lebih ngerti keadaan aja karena dapat sinyal gitu dari dirinya di masa depan melalui live stream. Kenapa dikatakan demikian? Karena Aerith yang di remake sekarang, ini kalian berasa nggak sih itu beda banget sama Aerith yang ada di original game. Di sini dia tuh kayak tahu banget apa yang bakal terjadi. She's even communicating with the planet throughout the entire game. Beberapa kali kita nangkep dia lagi ngobrol, lagi communicating with the planet. Contoh pada saat kita di rumahnya dan dia lagi ngobrol sama flowers. Ingat waktu dia kayak nyentuh Red13 gitu buat calm him down? Dia gave information about Whispers to him. Mungkin di sini dia juga sekalian nunjukin future ke Red13 kalau nantinya mereka bakalan berteman baik dan mereka bakalan team up untuk nyelamatin dunia. Dia juga udah beberapa kali nyoba kasih hint ke Cloud kayak you can fall in love with me, everything about Sephiroth is wrong, I'm gonna tell you this is important, she knows everything. Menurut Inverse ada kemungkinan original Aerith was reborn into this new timeline. Selanjutnya, kalau menurut novel Hoshio Meguro Otome, aku nggak tahu benar atau nggak bacanya, itu dikonfirmasi bahwa setelah Aerith meninggal di Final Fantasy VII yang original, dia mempertahankan keberadaannya di dalam live stream, terus berinteraksi dengan dunia. Jadi selama dia di dalam live stream, dia tetap berinteraksi dengan dunia gitu. Selagi di sana, dia team up bersekutu dengan karakter-karakter yang udah meninggal. Jadi di Afterlife dia gabung sama Jessie, Biggs, Wedge, Dyne, President Shinra, Hojo, dan Zack Fair. I don't know, ini menurut novel sih ya. Untuk menghentikan meteor menghancurkan dunia pada saat ending dari Final Fantasy VII. Kemudian dia juga menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan Cloud dari live stream di Advent Children. Mungkin kalian udah tahu adegannya, aku masukin juga. Itu adalah kekuatan baru yang diperolehnya setelah menjadi satu dengan live stream. Namun dia hanya mendapatkan kemampuan semacam ini after dia meninggal. Jadi setelah kematiannya, dia baru bisa. Jadi kenapa dia kayaknya tuh kayak udah memiliki beberapa kekuatan ini dari awal Final Fantasy VII Remake? Why? Aerith tuh bisa ngobrol dengan live stream loh di Final Fantasy VII Remake. Dalam cutscene juga di chapter 14, optional sih. Cuman maksudnya kalau kalian dapet Aerith, dia bakalan ngobrol sama Cloud di dalam mimpi. Kayak magic banget kan? Ini mirip sih sama kekuatan yang dipakai pada saat di Advent Children. Kemudian di part ending, Aerith ngomong gini, I miss it. The steel sky. menurut Nomura langit itu kayak kesedihan gitu loh buat Aerith, karena orang-orang yang dia peduli, orang-orang yang dia sayang kayak ibunya, terus Zack, semuanya diambil
sama langit, maksudnya kayak pergi ke langit gitu. Dan juga Jenova yang menghancurkan Ancients, bangsanya Aerith, itu juga berasal dari langit. Jadi dia benci, so she prefers the still sky. Dia lebih suka sama langit besi, plate-nya Midgard. Jadi kita punya dua orang yang fully aware, yang benar-benar tahu akan apa yang terjadi. Yang pertama Aerith, yang kedua Sephiroth. Aerith pengen selamatin mereka semua dan juga planet. Sephiroth yang pengen stop mereka semua untuk selamatin planet. In the original game, Bugenhagen bilang kalau misalnya planet tuh merasa terancam, planet bakalan ngelakuin apa yang seharusnya mesti dilakuin untuk menghilangkan ancaman tersebut. Seperti yang kita tahu kalau misalnya udah main OG, ada weapons dikeluarin planet di akhir-akhir game karena planet sedang merasa terancam. Nah, untuk timeline yang sekarang, bisa aja Whispers dikeluarkan planet itu sebagai bentuk defensif dari planet karena planet sedang merasa terancam. Atau bisa juga dengan destroying mankind. Seperti yang dikatakan oleh Kitase, bahwa ending dari Final Fantasy VII 500 tahun setelahnya adalah tidak ada manusia lagi, atau mankind sudah punah. Jadi remake di sini bukan mengenai remaking the old game and make it new one, tapi ini remaking the timeline. So, kemungkinan besar Final Fantasy VII Remake ini adalah sequel dari Final Fantasy VII Original. Nah, sekarang aku kasih PR atau homework ya. Menurut kalian, apa yang dimaksud Sephiroth pada saat dia bilang gini? 7 seconds till the end. Time enough for you, perhaps. But what will you do with it? Let's see. Mungkinkah itu clue untuk pilihan kita pada saat ending ketika Cloud dan kawan-kawan menyelamatkan dunia, atau itu pilihan kita pada saat detik-detik sebelum Aerith dibunuh? Itu yang pertama. Yang kedua, menurut kalian apakah pada saat mereka menyeberangi portal itu mereka masuk ke different reality, alternate reality, atau apa ya, realitas lain lah, dunia lain lah, di mana Zack masih hidup di situ, dan kita bisa lihat di scene ending kalau Biggs ternyata masih hidup. Apakah mereka di dunia yang sama atau Biggs hidup di realitas yang sebenarnya atau dunia yang sebenarnya yang mereka tinggalkan? Oke guys, sudah selesai teori aku. Bukan teori aku sih, aku merangkum teori-teori yang ada menjadi satu kesatuan, yaitu video ini. Mohon maaf banget kalau misalnya jauh dari sempurna dan banyak kurangnya. Buat kalian yang mungkin punya pemikiran lain atau teori lain yang belum aku cantumkan di sini, kalian bisa komen di kolom komen. Karena memang tujuan aku bikin video ini adalah discuss, bukannya aku sotoy ngasih tahu teori ini, teori itu gitu. Ini pun aku cuman merangkum, jadi aku pengen discuss. So, correct me if I'm wrong. Just comment down below. Thank you so much for watching guys. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye!